Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys buat kalian udah mampir ke channel ini. Kenalin, aku Wina dan hari ini aku mau menjawab pertanyaan dari Quora. Jadi guys, pas tadi aku lagi scroll Quora, terus aku ngeliat satu pertanyaan yang bikin aku stop scrolling. Apakah pertanyaannya? Nah, ini pertanyaannya. Siapakah bintang film Hong Kong yang tidak pernah kamu sukai film-filmnya? Tapi guys, sebenarnya aku tuh nggak mau jawab pertanyaan ini. Pokoknya jawabanku nggak bakal nyambung sama pertanyaannya. Karena yang aku highlight di sini tuh Hongkongnya. Kalau misalkan kalian ngikutin di Twitter, ada satu berita yang sangat mengenaskan, yang sangat tragis, berasal dari Hongkong, yaitu seorang influencer, seorang model Hongkong perempuan berusia 28 tahun yang tewas secara tragis dimutilasi oleh keluarga mantan suaminya dan oleh mantan suaminya sendiri. Oke guys, jadi gini ceritanya. Diinformasikan bahwa seorang influencer dan model asal Hong Kong bernama Abby Choi, berumur 28 tahun, tiba-tiba hilang pada tanggal 21 Februari jam 12:29 siang hari. Dan pada saat itu, memang si Abby Choi ini sedang menunggu seorang supir untuk menjemput anak-anaknya. Tapi ditungguin gak pulang-pulang ke rumah, akhirnya dilaporkan ke polisi dan dilacak. Setelah dilacak sama polisi, akhirnya ditemukanlah fakta bahwa Abby Choi ini telah tewas dimutilasi oleh beberapa orang yang bersekongkol memang ingin menghabisi nyawanya si Abby Choi. Polisi langsung curiga kepada keluarga dari mantan suaminya. Kenapa? Kok polisi bisa langsung curiga kayak gitu sih? Karena yang jadi supir si Abby Choi pada saat sebelum hilangnya Abby Choi adalah kakak dari mantan suaminya. Jadi guys, menurut informasi memang si Abby Choi ini menikah pada saat ia berumur 18 tahun dengan seorang pria yang bernama Alex Kwong. Dan kayak nggak diceritain secara detail, pokoknya posisi bapaknya saat ini adalah mantan sersan. Nah, dari pernikahannya bersama Alex Kwong ini, si Abby Choi dikaruniai 2 orang anak. Terus entah karena ada masalah apa, pokoknya mereka berdua bercerai dan akhirnya si Abby Choi ini menikah lagi dengan seorang pengusaha juga, pemilik berbagai restoran yang ada di luar negeri. Dan dari pernikahan ini si Abby Choi dikaruniai 2 orang anak. Dan beruntungnya suami yang baru ini mau menerima anak dari si Alex. Oke guys, lanjut. Jadi sebelum hilangnya si Abby Choi ini, kelihatan kalau di CCTV jam 12.29 Abby Choi ini dijemput oleh supirnya. Nah, supirnya ini merupakan kakak dari mantan suaminya. Dan ciri-ciri, dan si Abby Choi ini mengenakan pakaian putih, atasan putih, bawahan putih, dan menenteng tas berwarna ungu. Dan polisi akhirnya langsung mencurigai keluarga dari mantan suaminya lah yang menculik dan menghabisi nyawa dari Abby Choi ini. Setelah diselidiki lebih lanjut, menemukan potongan tubuh Abby Choi berada di sebuah rumah. Yang rumahnya itu seperti memang sengaja untuk tempat eksekusi. Karena di dalam rumahnya itu nggak ada barang sama sekali. Rumahnya itu juga mempunyai 2 kamar yang di dalamnya nggak ada barangnya sama sekali. Jadi kayak emang udah direncanain sama si bapaknya Alex buat ngebunuh si Abby. Di dalam rumahnya ditemukan potongan-potongan tubuhnya, ada dagingnya yang sudah dimasak dan dijadikan sup. Kemudian ada juga daging-daging yang masih tersimpan di dalam kulkas. Kakinya juga masih tersimpan di dalam kulkas, tangannya juga masih tersimpan di dalam kulkas. Dan parahnya lagi, tangan dan kepalanya Abby Choi ini tidak ada. Polisi menduga bahwa tangan dan kepalanya ini dibuang. Ruangan yang digunakan untuk mengeksekusi Abby Choi penuh dengan darah dan daging-daging yang berserakan di mana-mana. Pokoknya rumahnya itu udah kayak toko penjagalan sapi gitu lah, toko daging kayak gitu bentuknya. Oh iya guys, balik lagi ke hari pada saat si Abby Choi mau dieksekusi sama mantan suaminya itu. Salah satu tetangga yang ada di sekitaran rumah itu, dia dengar kalau ada suara ribut-ribut antara laki-laki sama perempuan. Tapi dia nggak bisa dengar dengan jelas gitu. Mereka tuh ngeributin apa. Karena waktu itu suasananya emang lagi bising. Ada lagi banyak suara selain suara si orang-orang ribut itu. Akhirnya ya diselidikilah sama si polisi. Diketemuin si Abby Choi di dalam rumah itu. Dan di dalam rumah itu guys, ternyata tadi aku lupa nyampein. Di dalam rumah itu tuh
ada gergaji listrik, ada palu yang beda-beda jenisnya, 2 palu yang berbeda jenisnya, ada penggiling daging, ada pelindung wajah, jas hujan hitam, dan juga tas ungu yang terakhir dipakai sama si Abby Choi. Orang tua mantan suaminya dan 1 kakaknya ini udah ditangkap duluan sama si polisi. Dan kayak nggak lama kemudian, kayak selang sehari atau 2 hari setelahnya, mantan suaminya ini akhirnya berhasil ditangkap sama polisi pada saat dia lagi naik speedboat sambil dia ngebawa duit banyak banget dan 1 jam mewah. Dan guys, sebelum si Alex ini diketemuin, polisi itu udah masang kayak sayembara gitu. Pokoknya siapa yang berhasil nemuin Alexander. Pokoknya siapa yang berhasil nemuin si Alex Kwong bakal dikasih imbalan sebesar 2 miliar dolar Hong Kong. Dan polisi menyebutkan bahwa pembunuhan Abby Choi ini sudah terencana, sudah direncanakan dengan sangat baik. Karena dilihat dari rumah yang disewa sama bapaknya Alex ini, sepertinya memang sengaja disewa untuk digunakan sebagai tempat eksekusinya Abby Choi. Kenapa polisi bisa bilang kalau pembunuhan ini merupakan pembunuhan terencana, yang terencana dengan baik? Karena bapaknya si Alex ini diduga sebagai dalang dari pembunuhan. Bapaknya si Alex ini kan mantan sersan ya, pensiunan sersan. Nah, selama dia masih jadi sersan, dia itu ada di tim investigasi kriminal. Jadi dia tuh tahu banget gimana para kriminal itu membuat rencana dan melaksanakan rencananya. Bahkan pada saat dia nih masih bertugas nih sebenarnya, pas dia masih belum pensiun, dia itu pernah memperkosa salah satu kliennya. Dengan modus si korban ini bakal dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan bakal dilindungin. Dan guys, ternyata si mantan suaminya Abby Choi ini juga merupakan seorang buronan selama bertahun-tahun. Entah karena masalah apa, tapi kayaknya karena masalah bisnis juga sih. Dan guys, kasusnya Abby Choi ini menyita banyak perhatian, gak cuma di Hong Kong, tapi dari seluruh dunia. Karena kejadiannya yang sangat tragis, yang sangat kalau orang Sunda bilang tuh ngeres hati gitu, kayak bikin trauma banget. Apalagi si Abby Choi ini udah baik banget sama keluarga mantan suaminya, masih dikasih apartemen juga. Terus karena masalah duit, karena masalah harta, akhirnya mereka gelap mata dan memutilasi si Abby Choi ini. Padahal Abby Choi itu udah baik banget sama mereka kan. Oh ya guys, sedikit mengulas tentang Abby Choi. Abby Choi ini memulai karirnya pada tahun 2012. Awalnya itu dia kayak influencer gitu sih. Dia banyak posting, dia foto sama tas-tasnya, sama sepatu-sepatunya, kayak gitu deh. Pokoknya kayak influencer. Terus pada tahun 2016, nah dia nih mulai mendalami dunia fashion. Dan di tahun ini nih, 2023, si Abby Choi ini diundang ke Paris Fashion Week. Dan apa yang dialami Abby Choi ini pasti meninggalkan luka dan trauma yang mendalam bagi anak dan juga keluarganya, apalagi bagi suaminya. Kalau kalian tahu guys, ada foto-fotonya di Twitter. Itu juga beredar fotonya anak-anaknya yang masih kecil. Anaknya 4 dan semuanya kayak masih kecil, masih seumuran. Ya pokoknya masih kecil lah, masih SD gitu. Semoga aja Abby Choi ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Baik di dunia, kayak kalau di dunia kan dia udah nggak bisa dapat keadilannya. Tapi paling enggak kita doakan saja semoga arwahnya Abby Choi ini tenang dan keluarga mantan suaminya ini bisa diadili seadil-adilnya. Oke guys, kalau kalian makin penasaran sama ceritanya si Abby Choi, kalian bisa googling, kalian bisa juga lihat banyak thread yang ada di Twitter. Dan segitu aja cukup cerita tentang Abby Choi dari aku. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita ya. Oke guys, gitu aja cukup cerita dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. See you on the next video, bye-bye.